Pustaka, kembali lagi bersama kita di Halo Librarian, mengupas tuntas tentang kepustakaan dan perpustakaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengadaan bahan perpustakaan. Bagaimana sih alurnya, prosesnya untuk pengadaan bahan perpustakaan? Mari kita bahas. Dan di samping saya sudah ada narasumbernya, yaitu Bapak Wahyu dari Seksi Akuisisi dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Silakan berkenalan Pak Wahyu. Mohon izin, saya izin Pak Aska, karena kita cuma bertiga sama tim saya. Oke, terima kasih Mbak Rica. Saya ralat sedikit, bukan Bapak ya, masih Mas. Kita santai. Oke. Nah, untuk pengadaan sendiri di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu masuk dalam seksi akuisisi alih media di bidang deposit, akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan. Dalam proses pengadaan bahan perpustakaan tentu kita harus tahu kebutuhan informasi perpustakaan. Nah, ini dilalui dengan proses survei kebutuhan informasi. Kemudian setelah kita menentukan survei, kita melakukan perencanaan yang termasuk dalam renstra selama 5 jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ini dalam masuk renstra strategis. Masuk 5 tahun, kemudian dipecah sama setahun. Ini nanti disusun berdasarkan kebutuhan. Setelah menyusun kebutuhan, rencana dan disetujui oleh DPRD provinsi, karena kita ikut provinsi, kemudian masuk dalam DPA, kita masuk dalam alat bantu seleksi. Kemudian proses identifikasi koleksi sesuai dengan kebutuhan, proses seleksi dan checklist dengan database biar tidak duplikasi. Selanjutnya proses penyusunan desiderata. Selanjutnya adalah pengadaan sendiri, pengadaan dengan berbagai cara. Terus pengecekan dengan desiderata dan hasil yang kita adakan sesuai atau tidak. Bisa dibilang itu proses untuk buku atau bahan perpustakaan ada di perpustakaan itu cukup panjang ya, bukan hanya sekedar buku itu hadir di perpustakaan, tapi harus melalui beberapa proses sehingga bisa didisplay dan bisa digunakan oleh pengguna ataupun sobat pustaka. Mungkin saya lebih gali lagi ya Mas Wahyu. Kan pertama tadi Mas Wahyu bilang sendiri kan harus melalui tahap pertama, yaitu survei ke pemustaka atau pengguna perpustakaan. Itu bagaimana sih proses di situ? Nah, ini di survei ini ada 2, survei sederhana atau survei kebutuhan informasi secara kompleks. Untuk perpustakaan yang kecil di bawah 10.000 jumlah koleksi itu bisa melakukan survei sederhana. Dan kalau di atas 10.000 itu harusnya survei kebutuhan informasi secara kompleks. Sederhana dan kompleks ini bedanya adalah rincian kebutuhan informasinya serta ini nanti berkembang lagi menjadi kualitas pendayagunaannya, seberapa banyak koleksi digunakan. Jadi ketika melakukan survei ini yang digali adalah biasanya melalui beberapa angket maupun dengan wawancara mendalam. Ini kalau sederhananya biasanya hanya berdasarkan angket, tapi kalau yang wawancara mendalam kompleks ini biasanya lebih kompleks lagi, campuran. Angket bisa, tapi indikatornya lebih besar, lebih banyak, lebih variabelnya lebih banyak. Untuk di perpustakaan Jawa Timur sendiri melalui proses yang sederhana atau yang lebih kompleks? Selama ini memang kebutuhan survei baru dilaksanakan 5 tahun sebelumnya masih sederhana. Tapi ini kami sedang melakukan
setiap tahun berusaha melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk survei kebutuhan informasi. Jadi kebutuhan informasinya tidak hanya didapatkan hasil subjeknya, tapi mendapatkan berapa banyak jumlah koleksi digunakan, terus rasio keterpakaiannya berapa persen. Jadi nanti lebih komprehensif dengan mengetahui jumlah keterpakaian, kita lebih dapat mengetahui kebutuhan pemustakanya kita apa aja. Jadi sudah berjalan 3 atau 4 tahun ini sudah melakukan kajian yang lebih komprehensif. Memang dari kajian tersebut kami dapatkan kebanyakan adalah untuk ilmu sosial dan ilmu terapan yang lebih banyak digunakan. Ini memang sesuai dengan karakteristik pemustaka kami yang sekitar 60% adalah mahasiswa, sedangkan lainnya adalah baik pelajar maupun pekerja. Jadi memang komprehensif di sektor ilmu sosial memang dan ilmu terapan yang lebih banyak dibutuhkan, sekitar 33% dan 33%. Untuk proses selanjutnya yaitu pengumpulan alat bantu seleksi ya. Soal alat bantu seleksi sendiri itu apa sih? Macamnya itu apa aja? Alat bantu seleksi mungkin teman-teman atau sobat pustaka mungkin tahunya hanya katalog buku ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau alat bantu seleksi, nah ini salah satu alat bantu merupakan kumpulan judul maupun kumpulan bank perpustakaan yang akan diadakan. Jadi sebenarnya tidak hanya katalog penerbit, tetapi masih banyak lagi seperti katalog induk nasional, katalog induk daerah, bibliografi nasional, bibliografi daerah, abstrak, indeks, resensi, review, itu bisa digunakan sebagai alat bantu seleksi. Jadi memang setelah kita mengetahui rasio kebutuhan buku, kebutuhan pustaka, kita mengumpulkan berbagai judul buku, judul bank perpustakaan untuk dijadikan pusat data atau pusat bank judul ya. Jadi setelah itu kita melalui proses bisa menghubungi, kalau sekarang bisa via kirim email maupun by telepon, by chatting gitu. Kita bisa mengumpulkan berbagai, atau kita juga bisa menelusur pengadaan perpustakaan lain, misalnya di NLA atau di Kongres, di LC. Kita bisa mengetahui penyebarannya, mereka tiap tahun pengadaannya berapa aja juga bisa diketahui melalui daftar tambahan buku. Nah, daftar tambahan buku juga bisa dijadikan pedoman alat bantu seleksi gitu. Dan untuk berarti alat bantu seleksi ini nggak harus hanya satu ya, fokusnya bisa dikumpulkan atau beberapa? Idealnya tidak hanya satu. Kenapa? Karena memang alat bantu ini bisa membantu pustakawan untuk mengetahui isi kandungannya, terus sesuai nggak dengan kebutuhan informasinya, dan untuk cek harga. Karena memang kalau harga kan harus sesuai nggak dengan anggaran kita, sesuai nggak dengan, kalau ada judul lain misalnya pembanding itu kan lebih mudah, misalnya dapat dengan subjek yang sama, dengan kualitas subjek yang sama, dengan isi yang sama, tapi dengan harga yang berbeda, tentu kita akan lebih cari yang lebih murah gitu. Misalnya terbitannya yang sama-sama membahas elektrodinamika atau itu yang terbitan luar negeri maupun terbitan Indonesia, tapi isinya sebenarnya sama, melihat dari daftar isi, abstrak dan lain-lain, isinya sama, tapi harganya tetap beda antara terbitan luar negeri dan terbitan dalam negeri. Gitu. Untuk proses selanjutnya yaitu identifikasi ya, Iya. Itu gimana maksudnya dari survei, terus pengumpulan alat bantu dan identifikasi itu seperti apa? Identifikasi ini dilakukan oleh pustakawan terampil, khususnya di pustakawan pelaksana. Ini tugasnya adalah mengidentifikasi dari alat bantu seleksi ini
terus diidentifikasi sesuai dengan rencana pengadaan. Misalnya untuk pengadaan koleksi ilmu sosial untuk kelas 300, pustakawan dapat mengidentifikasi judul-judul buku yang di kelas 300 ilmu sosial yang sesuai dengan rencana anggaran. Jadi misalnya dalam satu kali pengadaan itu yang diadakan adalah ilmu sosial. Jadi identifikasinya adalah koleksi yang membahas ilmu sosial. Atau misalnya dalam terbitan anak-anak. Jadi setiap pengadaan anak untuk koleksi anak ya, jadi yang diterbitkan adalah diidentifikasi adalah koleksi anak. Jadi tergantung sesuai dengan keinginan pemustaka atau rencana anggaran gitu. Jadi harus disesuaikan, kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran tentunya. Jadi membandingkan isi dan harga untuk mencapai perkiraan harga yang sesuai dengan pagu anggaran. Untuk proses selanjutnya yaitu proses seleksi ya Mas. Di proses seleksi itu seperti apa sih? Seleksi ini dilakukan oleh pustakawan ahli, maksudnya kalau di pustakaan besar itu merupakan jenjang jabatan di pustakawan pertama dan udah seingat saya begitu. Atau 2 tingkat, nah itu bisa madya, karena bisa 1 atau 2 tingkat di bawahnya ya. Nah ini dilakukan untuk menyeleksi hasil dari proses identifikasi. Kalau identifikasi kan secara umum global sesuai dengan rencana anggaran. Tapi kalau seleksi ini lebih komprehensif dan mendalam. Dia harus mengetahui isinya lebih. Kalau bisa kita harus pegang bukunya langsung ataupun pegang bahan pustakaannya langsung biar mengetahui ini cocok enggak. Gitu. Biasanya dilakukan. Nah, kalau memang tidak bisa pegang, kita kan bisa lihat di katalog induk atau di katalog bibliografi. Biasanya kalau yang dari penerbit besar itu sudah ada resumenya di belakang, ada abstraknya. Terus di katalog induk atau bibliografi biasanya lebih subjeknya benar atau tidak tentang itu. Biasanya kan banyak judul yang tidak sesuai dengan isinya ya. Jangan menilai buku dari judulnya saja, dari covernya saja. Tapi kan harus dari isinya. Nah itu biasanya ini tugas pustakawan. Sesuai tidak isinya dengan rencana, sesuai dengan subjek yang akan diadakan gitu. Misalnya mengadakan buku, terutama ini buku-buku fiksi sastra ini biasanya tidak sesuai dengan judulnya, tidak sesuai dengan isinya gitu. Atau memang kalau ilmu yang lain juga ini sesuai dengan konteks kebutuhan perpustakaannya. Misalnya pengadaan untuk sama-sama mas elektronika dasar, tapi ini terbitan SMA, padahal yang dibutuhkan untuk jenjang strata 1 maupun strata 2 ini kan berbeda. Gitu. Hanya fisika dasar ini kebutuhannya untuk segmennya siapa dulu gitu. Ini harus di cross check begitu. Tidak serta-merta kita bisa. Selain itu dari proses seleksi ini juga kita cek duplikasi. Betul. Kenapa cek duplikasi? Supaya tidak mubazir, dalam artian ketika memang sudah pernah diadakan dan dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan, kita bisa mengalihkan pembelian ini dengan buku yang lebih variabel. Tentu dengan prinsip dasar perpustakaan, semakin banyak judul buku, semakin banyak variabel yang diberikan, terdapat pemustaka bisa menikmati dengan banyak variabel begitu. Untuk jumlah buku sendiri atau berapa sih satu judul itu harus ada berapa eksemplar seperti itu? Ya, kalau saat ini peraturan saat ini seperti apa? Kalau sama saat ini tidak ada aturan resmi yang mengatur rasio jumlah judul dengan jumlah koleksi. Tapi kalau di perpustakaan sudah terdapat standar nasional perpustakaan. Jadi tergantung jenis perpustakaannya apa. Kalau perpustakaan nasional berapa, kalau provinsi ini seingat saya itu cuma jumlah rasio penduduk perpustakaan kabupaten sama kota rasio penduduknya.
Kalau perpustakaan sekolah dengan minimal harus ada 10.000, saya ingat saya gitu. Ini tergantung jenjang perpustakaan apa yang gitu. Misalnya kalau di kami di perpustakaan provinsi dan kota biasanya rasio jumlah judul satu judul dibandingkan 100.000 orang. Jadi kalau misalnya penduduk Jawa Timur itu ada 35 juta penduduk, berarti jumlah judulnya itu harus ada 350.000 judul. Sedangkan di kami sendiri, kami sedang mengusahakan tersebut, kami baru sekitar 140.000 judul. Jadi kami harus mengejar ketertinggalan ini. Selain itu, dari rasio ini harus mencukupi ini, kami juga harus mengetahui keterpakaian koleksi. Jadi melakukan selain survei tadi, kami mendapatkan berapa sih satu orang itu meminjam buku dalam jangka waktu 1 kali peminjaman. Kami melakukan kajian tersebut, sederhananya membandingkan jumlah peminjaman dengan jumlah buku yang dipinjam gitu. Nanti ada hitungannya sendiri. Ini banyak teori yang mengungkapkan dari Pak Abdul Rahman Saleh maupun dari LC itu banyak aturan, banyak teori yang cara menghitung tersebut. Tapi kami menggunakan itu rasionya 2,7 tahun 2020 sebelum pandemi. Jadi dulu kami pengadaannya 1:4, jadi 1 judul 4 eksemplar. Tapi sekarang ini mulai bergeser 1 judul 2 eksemplar karena rasio yang dipakai kami 2,7. Tapi karena memang kami juga mengejar rasio target standar jumlah buku yang harus ada, jumlah judul dan pustaka yang harus ada. Ini kami dari penelitian tersebut kami kesimpulannya adalah 1:2 dulu, supaya rasio ketercukupan koleksinya terpenuhi. Jadi tidak serta-merta ini pukul rata, tidak. Jadi harus melihat konteks dan jenisnya. Jadi untuk sobat pustaka maupun pustakawan yang lain, ya harus melakukan kajian lebih mendalam. Kajian ini mengukur bagaimana koleksinya bisa pengadaannya berapa. Berarti bisa dibilang jumlah rasio yang ada di perpustakaan Jatim belum tentu sama ya belum tentu perpustakaan yang lain. Ya, misalnya kita bandingkan dengan Jogja dengan hanya jumlah penduduknya, saya ingat saya 5 juta dengan 5 kabupaten kota, sedangkan Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota, tentu kan beda. Jumlah penduduk aja juga beda, tentu mempengaruhi jumlah judul yang harus ada di perpustakaannya. Kalau standarnya kita apple-nya adalah perpustakaan provinsi ya, sama perpustakaan provinsi ya harus begitu. Gitu. Kalau membandingkan perpustakaan provinsi Jogja dengan kota Surabaya, ya tidak banding. Bandingnya itu harus ya indikatornya sama, jumlah penduduknya sama, begitu. Jadi atau tergantung kebutuhannya juga, tidak bisa. Misalnya kalau Jogja mungkin pusat pendidikan ya, kota pendidikan, rasio peminjamannya tinggi, misalnya kebutuhan peminjamnya lebih dari 5 atau 10, berarti bisa aja bisa beli 1:5 bisa. Ini tergantung ya, atau tergantung juga termasuk rencana anggaran juga pengaruh. Gitu. Untuk proses selanjutnya yaitu penyusunan desiderata. Apa sih Mas desiderata sendiri? Nah, desiderata ini mungkin teman-teman pustakawan atau itu mungkin hal yang baru ya desiderata ini ya. Nah ini memang kalau hal-hal teknis ini biasanya jarang diungkap di dunia perkuliahan memang. Ini saya baru tahu desiderata ya baru setelah terjun langsung di pengadaan. Saya juga. Terus? Ini memang daftar pesanan ya. Jadi setelah dari proses seleksi tadi, setelah cross check harga dan cek duplikasi, nah itu terkumpullah hasil seleksi itu disesuaikan dengan fakta anggaran. Nah, fakta anggaran jadilah hasil
daftar pesanan yang akan diadakan. Ini disusun berdasarkan rencana kerja. Jadi misalnya penganggarannya 10 juta, ya pengadaannya 10 juta gitu, sesuai dengan atau 200 juta ya 200 juta. Data pesanan sesuai dengan nominalnya gitu. Ini ya bisa dilakukan oleh pustakawan pelaksana. Untuk setelah menyusun Desiderata sendiri, proses terakhir yaitu ke apa itu ULP lelang atau pembelian langsung ya? Ini memang di hal luar teknis, dunia pustakawan, tapi pustakawan tuh setidaknya harus tahu begitu. Sepengetahuan saya ya, ini mungkin bisa, kalau salah boleh dikoreksi. Pengadaan di khususnya di instansi negeri atau di milik dinas itu ada dua jenis, pengadaan langsung dan lelang. Kalau lelang itu nilainya di atas 200, kalau pembelian langsung itu juga 200. Ini kalau pengadaannya paket besar nilainya misalnya di atas 300 atau 1, berapa miliar, yaitu harus melalui lelang. Prosesnya nanti setelah desiderata dibuatkan berita acara, masuk ke layanan pengadaan, terus di lelang terbuka diumumkan melalui website begitu, terus ada pemenangnya, terus data pesanannya cek dengan terminal barang begitu. Kalau di pembelian langsung bisa langsung ke penerbit atau melalui rekanan begitu. Ini teknis banget, nanti sesuai dengan peraturan perundangan pengadaan barang dan jasa. Ini kita biasanya pustakawan ini kerjasama dengan beberapa teman yang di bidang itu, di bidang pengadaan. Sebenarnya yang punya sertifikasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di Perpustakaan Jatim sendiri untuk pengadaan bahan perpustakaan dalam setahun itu berapa kali sih Mas? Nah, ini kami selama ini ada beberapa tahap sebenarnya. Kami ada 2 cara, ada yang lelang, ada yang pembelian langsung gitu. Tapi sejak beberapa 3 tahun terakhir ini kami hanya melakukan pembelian langsung. Sebelumnya kami pernah melakukan lelang yang nilainya lebih dari 200 dan pembelian langsung. Jadi selama setahun kami 2 jenis pengadaan. Terus dalam 3 tahun terakhir ini memang karena beberapa kondisi yang sesuai dengan kondisi yang ada, kami pembelian langsung saja. Pembelian langsung ini sesuai dengan rencana kerja rencana strategisnya Dinas Perpustakaan dan Provinsi Jawa Timur itu mengambil pembelian. Kalau tahun ini kami melakukan pengadaan new release, bestseller, terapan, LTPD, LTPS, dan Lapasda. Itu kalau yang di Lapasda ini memang buku yang dipinjamkan ke layanan desa, sekolah maupun lapas. Jadi salah satu bentuk inovasi layanan publik. Jadi buku yang berupa dalam satu paket misalnya berisi 300 judul dalam kurun waktu 3 bulan dipinjamkan, nanti di rolling begitu. Biasanya ini pengadaan kerjasama dengan beberapa instansi atau desa maupun sekolah begitu. Jadi tidak hanya ini, kalau bagi sobat pustaka maupun yang di Jawa Timur mau ingin dapat ini juga bisa. Terus pernah pengadaan elektronik juga untuk buku digital, ini juga pernah ada. Tapi karena pandemi ini memang kita fokus dulu, beberapa tidak dilakukan tahun ini. Terus buku digital ini bisa diakses oleh siapapun, oleh dimanapun, kapanpun di seluruh dunia melalui aplikasi Jatim, Digital Library Jawa Timur. Hal ini melakukan pengadaan juga harus mengutamakan adalah etnis atau lokal konten. Ini sebagai upaya dari fungsi perpustakaan sebagai pendokumentasi dan pelestari. Nah, ini kami di pengadaan juga melakukan beberapa pengadaan tentang etnis Nusantara dan lokal konten Jawa Timuran. Jadi ini berisi tentang, ini amanat Permendagri 90 tahun 2011 dan Permendagri 20 2020. Ini bahwa perpustakaan harus sebagai pelestari hasanah
kekayaan lokal, etnis budaya. Jadi pengadanya ini spesifik untuk 7 unsur kebudayaan yang pernah dibahas di Halolim sebelumnya di Pusaka Jawa Timur. Ini salah satu upaya untuk melestarikan dan pendokumentasian kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Mas Wahyu, mungkin sobat pustaka itu kurang tahu kan, taunya itu bahan perpustakaan itu hanya buku. Yes. Kalau sebenarnya bahan perpustakaan itu bentuknya apa aja sih Mas Wahyu? Ya, kalau dari undang-undang bentuknya ada 2, cetak dan mencetak atau terekam. Kalau cetak ini lebih, kalau kita bisa pegang gitu, seperti buku, jurnal, majalah, peta, almanak, handbook, ensiklopedi, dan lain-lain, yang bentuknya cetak. Kalau terekam ini dulu kalau sebelum adanya perubahan peraturan dan lain-lain, hanya karya rekam kaset pita, VCD, piringan hitam, rekaman suara, atau yang lain. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ke yang digital, yang lahir digital gitu. Jadi tidak hanya koleksi yang dipegang, tapi hanya bisa dilihat atau dirasakan. Sekian untuk pembahasan Halolim kali ini. Kira-kira untuk konten selanjutnya kalian mau bahas apa ya? Komen di kolom komentar di YouTube kita. Sampai jumpa.